Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Indriani dengan NIM 2413129. Saya dari Prodi Akidah Filsafat Islam, semester 4, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hobi saya adalah membaca dan menulis. Di sini saya membuat video, di mana ini adalah tugas UAS yang diperintahkan oleh dosen kepada mahasiswanya untuk memenuhi tugas UASnya. Di sini terdapat beberapa pertanyaan di mana mahasiswa dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, di sini itu terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, agama adalah sumber kebutuhan pokok, lalu mengapa masih terjadi penolakan terhadap agama? Teman-teman, perlu kita ketahui memang agama secara historis itu merupakan suatu kebutuhan, di mana kayak agama itu mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak setiap orang pasti memiliki pertanyaan-pertanyaan dan agama itu mampu menjawabnya. Selain itu, agama juga menjadi sumber panduan moral. Nah, setiap agama itu pasti mengajarkan kepada pengikut agamanya, penganut agama itu, untuk memiliki dan menjalankan ajaran sesuai agama itu sendiri. Lalu agama pun dia itu merupakan suatu kebutuhan, suatu ketenangan emosional yang dirasakan oleh penganut agama itu. Tentu saja setiap orang yang memeluk agama pasti ia merasakan ketenangan di dalam agama itu. Misalnya kita sendiri agama Islam, ketika kita sedang bersedih atau kita sedang berduka, maka semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita merasakan ketenangan, seperti dengan semakin rutin sholat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Begitupun dengan agama yang lain, mereka melakukan kayak, jika di agama Buddha ya mereka semakin sering ke kuil, memuja dewa-dewa, berdoa, dan sebagainya. Begitupun dengan agama Kristen dan yang lainnya. Lalu kenapa di agama masih terjadi penolakan? Di sini ada beberapa faktor. Satu, kebangkitan rasionalisme dan sains faktor atau faktor intelektual. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah tahu bahwasanya dengan kebangkitan adanya sains dan teknologi, di mana dia mampu menjawab suatu fenomena dan kejadian di dalam kehidupan ini secara empiris atau secara pengalaman, di mana pengalaman yang kita alami sekarang. Misalkan di biologi itu kan dijelaskan bagaimana kayak manusia itu ada dari pernikahan lelaki dan perempuan yang akhirnya mampu untuk memiliki buah hati dan lain-lainnya. Di mana di dalam agama itu kebanyakan kan hanya menggunakan teks, di mana hal itu tuh membuat terjadinya konflik, khususnya bagi kaum atau orang-orang yang kayak dia itu lebih mementingkan bukti empiris, bukti pengalaman, bukti nyata yang udah pernah terjadi gitu. Bukan kayak saya harus mengalami ini atau saya harus melihat ini secara mata kepala saya sendiri, bukan dari teks gitu kan. Dan itu tuh membuat konflik atau terjadi suatu perpecahan. Lalu yang kedua itu kekecewaan terhadap institusi agama atau faktor sosiopolitik. Nah, secara sosiopolitik penolakan sering dipicu oleh trauma sejarah maupun realitas kontemporer, yaitu banyaknya konflik perang atas nama agama atau keyakinan, tindakan intoleransi, hingga skandal moral atau korupsi yang melibatkan lembaga keagamaan. Mungkin dari kita sudah tidak lazim lagi, bahkan mungkin kita sering mengalaminya, di mana tuh kayak sekarang aja terjadi perang, di mana itu tuh mereka mengatasnamakan keyakinan dengan berdalih membela agamanya, sehingga mereka menyerang orang-orang yang berbeda agama dengan mereka, sehingga muncullah sifat intoleransi, di mana kan seharusnya kita itu toleransi kepada siapa saja, tidak peduli apakah dia seagama dengan kita ataupun dia tidak seagama dengan kita. Sebagai manusia harusnya kita memiliki sifat kemanusiaan kan, tetapi banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang dia itu tidak memiliki sifat kemanusiaan, seperti kayak dia akan menyakiti, menghakimi, dan merasa dirinya paling benar dan menyalahkan orang-orang yang berbeda agama dengannya, sehingga terjadilah konflik sehingga memecah belah orang-orang yang berbeda agama. Bukankah kita di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita berbeda-beda tapi kita tetap sama, tetap satu jiwa. Seperti itulah.
Jadi seharusnya kita memiliki sifat toleransi kepada siapapun sekalipun kita memiliki agama yang berbeda dengannya. Lalu banyak juga kayak orang-orang yang dipandangnya orang alim di dalam agama itu sendiri. Misalnya di dalam Islam seorang kiai yang memiliki pondok, banyak sekali dia yang kayak melecehkan santri-santrinya dengan berdalih agama, ataupun kayak orang-orang misalkan pendeta dan yang lainnya, di mana itu tuh memicu konflik. Kenapa agama malah menjadi sumber konflik? Bukankah agama itu harusnya menjadi suatu kedamaian bagi umat itu sendiri? Bahkan banyak juga sekali kayak orang-orang yang dia mengatasnamakan agama dan mengambil dalih-dalih untuk membenarkan kesalahan yang ia lakukan sehingga membuat agama terlihat jelek. Lalu ya adapun kayak hasrat akan otonomi individu atau faktor psikolog. Secara psikolog dan budaya, manusia modern semakin menjunjung tinggi kebebasan personal dan hak asasi manusia, karena kayak secara psikolog itu kan atau budaya itu, manusia itu kan ya sudah gimana mereka gitu, selagi mereka tidak menantang budaya yang terjadi di saat ini. Dan juga orang tuh banyak yang memanfaatkan itu dan kayak berpandang agama itu berat ya, di agama itu banyak tuntutan ya. Di dalam psikolog itu sendiri banyak sekali yang terjadi hal seperti itu. Lalu kayak ya sudahlah, kayak saya bersikap sewajarnya saja, walaupun saya beragama, saya tidak akan yang kayak menjalankan agama seperti itu karena saya merasa berat dan psikolog saya terganggu. Jadi kayak mereka itu mencari-cari kesalahan dari agama itu sendiri. Lalu pertanyaan yang kedua itu, argumen apa yang paling kuat yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Yaitu argumen kosmologi, di mana di dalam argumen itu dijelaskan tentang sebab akibat, di mana terjadi sesuatu itu pasti ada sebab akibatnya. Tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada sebabnya. Contoh kecilnya, meja itu tidak mungkin ada langsung, pasti ada yang menciptakannya. Lalu orang yang menciptakan meja juga tidak mungkin ia ada secara langsung, pasti ada juga yang menciptakannya. Dan terus menerus, di mana di dalam argumen itu dijelaskan bahwasanya setiap apa yang ada di dunia ini itu tuh memiliki sebab akibat. Apapun itu tuh tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Jadi kayak dengan penciptaan alam semesta ini tentu ada Tuhan di baliknya. Tidak mungkin alam semesta ini tercipta sendirinya. Lalu jika alam semesta ini memang tercipta sendirinya, apa alasannya? Apakah alam semesta ini sendiri Tuhan dan sebagainya? Dimana dalam secara singkatnya begini, di dalam argumen kosmologi itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan. Kayak dari mana sih asal muasal alam semesta ini? Siapa yang menciptakannya? Terus kita tuh bertanya-tanya, dan dari pertanyaan itu terjawab ternyata Tuhan, begitu, seperti itu. Secara singkatnya seperti itu. Pertanyaan yang ketiga itu adalah, jika Tuhan Maha Baik, mengapa masih ada kejahatan di dunia ini? Jadi ada beberapa faktor, diantaranya satu, kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, di mana manusia itu diberikan pilihan untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Logikanya, jika yang namanya itu cinta, kebaikan, loyalitas dan sebagainya itu memiliki makna, karena memang di dalamnya ada kejahatan. Dan jika memang kayak manusia itu Tuhan ciptakan tidak memiliki kehendak bebas, dalam artian manusia itu hanya melakukan kebaikan, dari mana itu tuh layaknya manusia seperti robot. Ia tuh hanya menjalankan tugas yang telah diarahkan tanpa ia memiliki kehendak bebas. Mengapa di dunia ini masih ada kejahatan yang namanya perang, kebencian, dan sebagainya? Karena Tuhan memberikan pilihan kepada manusia itu sendiri. Apakah dia akan memilih jalan yang baik yang telah Tuhan ridhoi, atau ia memilih dan menempuh jalan yang buruk yang Tuhan murkai? Keputusan itu ada pada diri setiap manusia itu sendiri. Jadi keputusan itu ada pada dirimu. Apakah kamu akan melakukan kebaikan atau keburukan? Apakah kamu akan berada di jalan Tuhan atau sebaliknya? Lalu poin yang ketiga adalah keterbatasan manusia. Tentu saja manusia dan Tuhan itu memiliki suatu perbedaan yang jauh. Manusia itu memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan lebih mengetahui luas dan jauh dari apa yang telah manusia itu pikirkan. Analogi kecilnya adalah ketika anak kecil itu sakit,
Lalu dia dibawa ke dokter, ke rumah sakit, dan dia harus disuntik untuk menyembuhkan rasa sakit itu. Tentu anak kecil itu akan berpikir bahwa dokter itu jahat. Dia telah menyakiti saya dengan menyuntik saya tanpa ia berpikir jika dokter itu menyayangi dia, dengan dia disuntik dia akan sembuh. Ataupun contoh kecilnya, ketika anak kecil sakit dan dia disuruh untuk meminum obat kan pahit rasanya, dan dokter meminta kepada orang tuanya agar ia memberikan obat ini kepada anaknya agar anaknya lekas sembuh. Lalu orang tua pun pasti akan dengan sigap memberikan obat kepada anaknya, bahkan dengan cara kayak, ya udah kamu harus minum obat, kalau kamu gak minum obat nanti enggak dibeliin ini atau itu, dengan hal-hal seperti itu untuk kesembuhan anaknya. Betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tetapi anak itu akan berpandangan, orang tua saya jahat karena dia telah memaksa saya meminum obat. Orang tua saya jahat karena dia telah menyuruh saya meminum obat. Dan dokter jahat, kenapa dia meminta orang tua saya meminum obat. Padahal jika kita melihat lebih jauh dari itu, dokter dan orang tua itu sangat menyayangi anak itu. Dengan mereka memberikan obat, maka rasa sakit anak itu akan hilang. Begitupun dengan kita. Kita itu memiliki suatu keterbatasan dalam melihat sesuatu. Benar dan buruknya kita hanya mengetahui itu, sedangkan Tuhan luas lebih mengetahui itu. Bahkan ketika mengalami suatu peristiwa di dalam kehidupan yang menyakitkan ini, tentunya kita akan beranggapan Tuhan tidak adil kepada saya, Tuhan jahat kepada saya, dengan dia memberikan ujian. Padahal tujuan Tuhan memberikan ujian ya dia untuk menguatkan kita. Bahkan kayak biasanya ketika kita kehilangan, kita akan digantikan dengan jauh yang lebih baik dari apa yang telah kita miliki, seperti itu. Begitupun dengan itu. Jadi intinya Tuhan itu baik. Jika kita melihat kacamata lebih luas, justru dengan adanya kejahatan itu semakin membuat kita menyadari kebaikan Tuhan. Mengapa? Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Dia memberikan logika kepada kita untuk berpikir. Lalu dia memberikan hati nurani kepada kita untuk kita mempertimbangkan segalanya. Lalu ketika kita tetap memilih kesalahan dan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, Tuhan masih memaafkan kita, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kehidupan yang layak dan sebagainya. Seharusnya itu membuat kita semakin bersyukur sebagai manusia itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.